Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, semangat pagi. Kali ini saya akan men-share cara dan tahap-tahap bagaimana membangun aplikasi, sebuah aplikasi berita online. Ya. Jadi aplikasinya secara sederhana saja. Ini akan di-share kepada adik-adik yang lagi mengikuti kegiatan Jambore Daerah Partai Daerah Jambi tahun 2022. Nah, tentu adik-adik semua sudah menginstal. Ini kita menggunakan salah satu toolsnya adalah App Inventor. Selain App Inventor juga sebenarnya bisa juga menggunakan Kodular, kemudian App Builder, kemudian ada juga Thumbtable ya. Itu cara penggunaannya sama. Namun yang bisa dijalankan secara offline, ini yang cukup direkomendasikan adalah App Inventor. Sebelumnya adik-adik tentunya sudah harus menginstal ini semua. Ya, setelah sudah terinstall, barulah nanti kita bisa starting ya, seperti terlihat pada layar di sini ya, menjalankan di browsernya, mengetik localhost -2 kemudian 84 kali ya, ini adalah nomor portnya. Nanti akan tampil seperti ini, kemudian diminta login saja. Kalau belum punya akunnya silahkan register ya. Ini saya coba logout. Nah, di sini adik-adik semua bisa login ya, bisa login menggunakan akun Google-nya. Ya, nanti masukkan saja akun Google-nya. Ya, ini misalkan akun Google saya untuk testing. Nah, silakan nanti login ya. Nah, tampilan di layar pertama ini nanti ada list project yang sudah pernah kita buat. Nah, kali ini untuk testing ini belum ada project satupun. Untuk mulai project nanti kita klik start new project. Silakan. Kemudian kita beri nama, misalkan apa ya? Ya, Jurnal Jamda ya, 2022. Kita oke. Kemudian projectnya sudah di-create, nanti secara otomatis akan tampil di layar pertama project kita. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa aksi. Kita butuh untuk aplikasi sederhana ini kita butuh 2 screen. Ini baru hanya 1 screen dan nanti kita tambahkan lagi. Screen yang pertama nanti hanya menampilkan splash screen-nya berupa judul dari aplikasi, kemudian ada logo ya, kemudian juga ada tombol untuk membaca artikel ya. Nah, tentu sebelumnya adik-adik semua juga harus menyiapkan satu gambar bebas. Nah, ini saya juga ada menyiapkan satu gambar, ada 3, tapi nanti digunakan cukup 1 dulu, misalkan yang logo Jamda Jambi 2022. Nah, kali pertama yang perlu kita tambahkan di splash screen ini, ya kita mungkin bisa men-set di splash screen beberapa hal ya. Nah, ini about screen-nya nanti bisa dikasih judul, misalkan ini halaman depan ya, homepage. Ya, homepage. Kemudian accent color-nya, ya accent color-nya ini hanya sekedar untuk beberapa tampilan, ya boleh di non dulu. Kemudian line horizontalnya ini perataan secara horizontal, jadi bisa pilih center ya. Kemudian juga app name-nya biarkan, background color-nya bisa dirubah, mungkin yang mendekati coklat, bisa custom ya, bisa di custom, kita mendekati yang warnanya mendekati coklat ya. Nah, barangkali seperti ini. Kalau udah kita set, kita bisa pilih done. Oke, background image bisa juga disetel dan lain-lain. Nah, kemudian di paling bawah ini ada title screen 1. Ini bisa kita tampilkan atau kita hilangkan. Nah, sehingga tidak ada tampilan di atasnya ya. Nah, kemudian untuk menambah beberapa komponen, di sebelah kirinya ada banyak sekali komponen user interface ya, dari tombol, button ya. Kemudian checkbox berupa komponen yang bisa kita mengklik. Kalau kita klik nanti ada muncul centangnya, artinya itu dipilih. Kemudian image untuk gambar dan lain-lain ya. Kita hanya berputar di user interface sama di layout saja ya. Nah, di user interface kita coba tambahkan sebuah label ya, sebuah label ini untuk
screen satunya di align vertikalnya kita pilih center juga. Nah, supaya di tengah ya. Nah, label, kita bisa klik di label di komponen sini. Labelnya kita bisa font bold untuk dicetak tebal. Kemudian font size-nya kita bisa atur, misalkan 20. Kita enter. Kemudian ya teksnya kita bisa buat ya. Misalkan kita buat jurnal Jambore Daerah Jambi 2022. Barangkali seperti itu aja. Nah, untuk lebarnya kita pilih width ya, kita pilih width, kita atur berdasarkan presentasinya 100% saja. 100%, kemudian oke. Ya. Kemudian text alignment-nya kita center ya. Mungkin kita bisa kurangi di 80. Nah, barangkali seperti ini. Text color-nya bisa dirubah untuk warna huruf ya, warna tulisannya bisa selain hitam. Untuk saat ini kita coba hitam dulu. Kemudian kita tambahkan satu gambar di bawah tampilan ini, ya di sini. Nah gambarnya kita bisa atur juga. Di sini pastikan komponen image-nya dipilih. Kemudian kita pilih width-nya, barangkali 50%. 50%. Kemudian picture-nya di sini. Nah di sini saya akan pandu adik-adik semua mengupload gambar di sini. Kemudian nanti untuk artikel kontennya kita letakkan di Google Drive ya. Sehingga nanti kontennya akan bisa dinamis kita rubah-rubah. Walaupun nanti ada banyak orang menginstal aplikasi kita. Ya, nanti kita bisa rubah dari kejauhan dan secara otomatis konten yang akan terinstall di seluruh handphone itu nanti akan berubah. Nah, di sini untuk di halaman depan kita gunakan image yang kita upload di sini. Ya, di picture, kemudian kita pilih nanti upload file. Nah, di sini bisa choose file ya, choose file. Nah, kita cari gambar yang sudah kita siapkan. Ya, gambar yang sudah kita siapkan. Misalkan ini, ya, misalkan ini. Kemudian kita open dan kita oke. Nah, width-nya juga kita atur, kita perlu atur sesuaikan dengan tampilan gambarnya nanti. Ya, misalkan saya atur 25 karena gambarnya terlihat seperti kurang persegi gitu ya. Jadi lebar dan tingginya kita atur berbeda. Nah, walaupun ini tampilan seperti ini, tapi nanti ketika tampil di handphone dia akan tersusun rapi. Ini seperti tertimpa-timpa. Ya, tidak masalah. Nanti kalau misalkan sudah di handphone nanti akan tersusun lebih rapi. Kemudian kita perlu tombol, 2 tombol. Ya, yang pertama untuk baca artikel, kemudian ada tombol untuk keluar. Ya. Kita taruh di sini tombolnya. Ya, kemudian satu lagi tombol kita tambahkan. Nah, ini tombol di komponen button 1. Kita bisa atur, misalkan kita rubah warnanya jadi oranye. Kemudian font bold, kemudian teksnya biarin 14, kemudian height-nya biarkan otomatis, width-nya misalnya kita atur 50%, 50%, oke. Ya, kemudian teksnya kita rubah menjadi baca artikel. Ya, baca artikel. Nah, ini udah berubah. Begitu juga nanti di teks 2, di button 2. Kita bisa atur backgroundnya misalkan orange, kemudian font bold ya, kemudian width-nya 50%, width-nya 50%, dan teksnya kita rubah jadi keluar ya. Ini tombol yang nanti kita gunakan untuk keluar dari aplikasi. Oke, ini adalah halaman pertama ya. Nah, halaman pertama kita coba tes dulu, tampilkan di sebuah layar ya. Nah, adik-adik semua bisa menggunakan aplikasi yang digunakan untuk menampilkan di handphonenya. Ya, nanti adik-adik bisa menggunakan aplikasi, silakan dicari di Google Play Store.
untuk menampilkan di layar. Ada MIT AI2 Companion. Nah, atau bisa di search saja Companion, ya, bisa di search Companion. Nah, saat ini saya sudah menginstal ya, sudah menginstal. Nah, ini saya coba jalankan melalui aplikasi Mirror, Teaser ya. Nah, ini saya sudah ada MIT AI2 Companion. Saya coba pilih. Nah, di sini. Nah, di sini ketika mau menjalankan, kita klik Connect. Kemudian kita pilih AI Companion. Nah, ini adik-adik bisa scan barcode dari aplikasi Companion-nya. Ya, aplikasi Companion-nya bisa diklik yang scan QR code ya, scan QR code, atau kita bisa pilih with kode. Kita masukkan kode yang muncul di sini. Ya, misalkan OTG WX1 ya, WXI. Ya, kita bisa lanjutkan terlebih dahulu untuk di aplikasi ini. Nah, ini kita sudah menyelesaikan di halaman ya, screen 1. Kita sudah selesaikan di screen 1. Nah, ini nanti kita perlu atur pada saat kita mengklik baca artikel dan keluar. Ya, nanti kita akan coba atur. Sekarang kita coba menambahkan satu screen kembali. Ya, kita akan menambahkan satu screen untuk di screen 2. Kita klik add screen. Ya, kita klik add screen. Nah, di add screen ini kita akan tampilkan ya sebuah tampilan konten artikel kita. Ada judul, kemudian ada isi artikel, kemudian kita bisa tambahkan nanti sebuah gambar ya. Nah, agar tampilan di screen 2 ini nanti bisa di-scroll, bisa kita scroll ke atas ke bawah, kita perlu nanti tambahkan layout. Ya, yang pertama kita tambahkan vertical arrangement dulu ya, vertical arrangement. Kita bisa atur vertical arrangement-nya untuk line horizontalnya center. Kemudian kita bisa tambahkan width-nya 100% ya, agar layarnya penuh ya dari kiri ke kanan. Untuk height-nya bisa pilih otomatis ya. Kemudian kita perlu tambahkan juga vertical scroll arrangement dan arahkan di dalam yang vertical arrangement 1 ya. Arahkan di dalamnya, jangan di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita juga bisa atur line horizontalnya biarkan left, kemudian background-nya biarkan, kemudian height dan width-nya kita bisa atur 100% ya. Kita bisa atur 100%. Nah, ini di vertical scroll arrangement kita sudah set height dan width-nya 100. Ya, kemudian kita bisa tambahkan beberapa komponen lain. Misal ya ada user interface-nya, kita nanti di atasnya tambahkan satu judul. Kita bisa tambahkan label. Ya, klik label, kemudian di drag, arahkan di atasnya vertikal sampai dia hanya di tipis di sini. Ya, di bawah screen 2. Nah, di sini. Labelnya nanti kita atur bold ya. Kemudian background non biarin. Font size biarin. Kemudian width-nya ya, width-nya kita bisa atur nanti 100%. Kita bisa atur 100%. Kemudian text for label satunya kita ganti menjadi artikel Jamda 2022. Jamda Jambi 2022. Alignment-nya kita bisa atur center. Oke, seperti ini. Nah, untuk di screen 2 diklik, barangkali screen 2 ini mengganggu, nanti bisa di detail visible-nya dihilangi centangnya, sehingga hilang. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi di dalam vertical scroll arrangement-nya ada satu gambar, kemudian nanti agar artikelnya bisa nampil dari resource ya, dari artikel yang kita masukkan di sebuah Google Spreadsheet.
Nah, nanti kita butuh tambahkan list view ya, list view 1. Kemudian kita butuh tombol untuk kembali ke halaman depan. Nah, kita tambahkan coba image dulu ya. Nah, tambahkan di tengah vertical scroll arrangement di sini ya. Nah, sehingga nanti munculnya ada di bawah vertical scroll arrangement, berada di bawah sebelah kanannya. Sehingga ini bisa diartikan ini berada di dalam vertical scroll arrangement. Nah, gambarnya kita bisa atur width-nya. Kita bisa atur width-nya. Nanti kita atur 50%. Nah, height-nya juga nanti disesuaikan dengan bagaimana gambarnya nanti nampil. Apakah kurang lebar, apakah kurang tinggi. Ya, nah kita tambahkan juga list view ya. List view 1. List view 1 di sini. Nah, list view-nya kita atur beberapa hal. Kita atur width-nya saja 100% ya. Nah, kemudian kita perlu tombol untuk kembali ke halaman depan nantinya. Oke, tombol. Kita pilih orange. Font bold-nya kita centang. Height-nya 50%. Dan teksnya kita ganti beranda agar nanti kembali ke halaman depannya. Nah, sampai di sini kita juga perlu nambahkan sebuah komponen web. Nah, ini adik-adik juga bisa menggunakan app inventor yang secara online ya, agar lebih memudahkan untuk build ke APK, karena yang secara online selalu terupdate versinya. Oke, di sini kita tambahkan satu komponen lagi di connectivity, ada komponen web namanya. Kita tambahkan di bawah, paling bawah ya. Nah, dia nampilnya di sini. Oke, kita akan buat nanti sebuah Google Drive yang isinya ada gambar, kemudian ada Google Spreadsheet ya. Nah, adik-adik barangkali butuh kali ini koneksi internet terlebih dahulu. Kita ketik drive, kemudian google.com. Kita enter. Tunggu hingga tampil. Nah, di sini kita butuh sebuah folder. Ya, kita butuh sebuah folder. Ini belum tampil, koneksi internetnya lagi gangguan. Nah, foldernya kita bisa atur, misalkan Jamda, huruf besar ya, Jamda Jambi 2022. Oke, ini udah dibuat foldernya di sebuah Google Drive kita. Kita double klik untuk bisa masuk. Nah, yang pertama kita perlu upload satu gambar kita. Ya, misalkan saya butuh gambar, yang lain ya. Misalkan ini. Ya. Upload dan tunggu hingga berhasil. Kemudian tambahkan satu Google Spreadsheet ya. Nah, di sini ada klik kanan. Kemudian kita klik Google Spreadsheet, kemudian blank spreadsheet ya. Nah, title-nya kita bisa rubah, ini jadi artikel. Kemudian di sini kita bisa tambahkan judul. Kemudian ini isi. Kemudian ini gambar. Nah, di sini misalkan isi, misalkan ya, sejarah Jamburi daerah, sejarah Jamburi ya, Jamburi Penggalang.
di judul kita bisa tambahkan ini sejarah Jambore Pramuka Penggalang. Nah, isinya kita bisa tambahkan, ya kita blok satu paragraf saja, tidak perlu banyak-banyak. Kita kembali ke spreadsheet, ya. Nah, di sini kita tambahkan isi artikelnya. Isinya panjang ya. Nah, di sini, kemudian di konten gambarnya, di konten gambar kita pilih gambar yang sudah kita upload di Google Drive tadi. Kemudian kita klik kanan, kita pilih share, ya kita pilih share. Nah di sini di restricted-nya kita pilih yang anyone, ya with the link, siapapun yang memiliki link, ya kita klik. Nah setelah tampil di sini, baru kita klik copy linknya. Kita klik copy link, kemudian pilih down ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, nah kita coba paste dulu di sini linknya. Nah, untuk gambar, nanti posisi, ya posisinya setelah linknya seperti ini, kita rubah, kita modif ya. Ini linknya UC, export, kemudian sama dengan view and ID sama dengan. Nah, ID-nya kita ambil dari yang link sudah kita copy tadi. ID-nya kita ambil yang setelah D garis miring, kemudian di sini sampai sebelum garis miring view. Nah, ini yang kita blok, kita copy. Nah, kita masukkan di belakang ID sama dengan. Nah, link yang kita tampilkan, yang kita masukkan nanti di data tabel kita, ada link yang ini. Bisa diblok, kemudian di copy. Nah, kita masukkan di artikel spreadsheet di sini. Ya, kita masukkan. Ya, seperti ini ya. Nah, ini artikelnya, kemudian ini judul, kemudian ini linknya. Nah, konten ini nanti sewaktu-waktu kalau misalkan ada handphone yang banyak terinstall aplikasi yang sudah kita buat, kita ingin merubah kontennya, kita bisa mengubahnya melalui Google Spreadsheet yang kita letakkan di Google Drive kita. Oke, sekarang kita kembali ke MIT App Inventor-nya kembali. Sekarang kita akan melakukan proses codingnya, tapi menggunakan menggunakan blok ya. Kita menggunakan blok. Kita ke screen 1 dulu, ya ke screen 1, kemudian kita klik blok. Ya di screen 1 kita klik blok. Nah di sini di blok kita akan buat ketentuan, ya. Nanti ketika tombol 1 itu ada tombol baca artikel. Ketika diklik itu akan mengarahkan ke screen 2 ya. Kita klik di sini button 1. Ya. When button 1 klik ini kita pilih. Nah, kemudian ia nanti akan menampilkan screen lain. Nah, kemudian kita klik control. Di sini kita pilih open another screen. Ya nih. Open another screen name-nya. Nah, ini kita drag, kita arahkan dan masukkan di dalam when button 1. Nah, di sini ya. Kemudian di isinya kita klik yang teks. Ya, kita klik yang paling atas. Yang ini ya. Nah, di sini kita klik ketikkan nama screen-nya, yaitu screen 2. S-nya besar ya. Screen 2. Kemudian apabila kita klik tombol yang kedua, ya when button 2 klik, kita tambahkan di sini, maka ini kita pilih untuk meng-close aplikasi. Nah, kita pilih control, kita pilih scroll ada close application, ya. Di sini close application kita arahkan di button 2. Oke. Nah, ini kita selesai di
screen 1. Selanjutnya di screen 2. Ya, di screen 2. Nah, screen 2 kita juga perlu menambahkan dulu di halaman designer. Di webnya kita perlu menambahkan artikel yang ada di spreadsheet. Nah, di spreadsheet kita beralih dulu, kita klik share. Ya, kita klik share. Kemudian ini juga kita pilih aksesnya anyone with the link. Kita copy. Ya, kemudian down. Kemudian saya coba tampilkan di sini ya. Kita copy dulu, paste. Nah, di spreadsheet kita juga perlu mengubah linknya ini. Ya, kita ubah di belakangnya dari edit sampai paling belakang, sharing. Ya, kita rubah edit. Nah, sebelumnya garis miringnya jangan dihilangkan. Kita hapus. Kita pilih export ya, kita pilih export. Kemudian tanda tanya, format kita rubah menjadi CSV. Nah, seperti ini ya. Export, tanda tanya, format sama dengan CSV. Ini yang kita copy. Ya, ini yang kita copy, kemudian kita beralih ke app inventor. Di halaman seperti ini kita klik web. Kemudian di URL-nya kita paste atau Ctrl V. V ya, bukan P, V. V. Nah, seperti ini. Enter jika sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi di blog. Ya, di blognya kita klik. Ini di screen 2. Ya. Di screen 2. Yang pertama kali kita butuh, kita selesaikan dulu untuk tombol kembali ke screen 1. Kita klik button 1. When button 1 klik, kita pilih. Kemudian kontrolnya kita pilih open another screen, screen name. Ya, di sini kita arahkan, kita drag. Kemudian di sini untuk isiannya kita tambahkan teks. Pilih yang paling atas, yang kutip-kutip ya. Tambahkan ke sini. Kemudian kita beri namanya screen 1 tanpa spasi, S-nya besar ya. Screen. Di sini kita klik, kita ketik screen 1. Enter jika sudah. Nah, di tombol kita sudah. Kemudian kita juga perlu nanti akan menampilkan gambar, kemudian konten ya, konten dari artikel kita. Nah, di sini kita perlu inisialisasi untuk variabel ya. Ada variabel tabel kita, kemudian isi konten kita. Nah, untuk variabel ini kita bisa pilih variabel. Ya, kita pilih initialis global ya. Kita arahkan di sini. Ini kita ganti namanya tabel ya. Kita ganti tabel, kemudian isinya kita pilih yang list ya, list view. Kita pilih yang create empty list. Oke. Kemudian tambahkan lagi variabel initialize global. Kita arahkan di bawahnya, kita ganti deskripsi. Kemudian juga isinya berupa list. Ya, kita pilih empty. Masih kosong ya. Artinya pada saat variabel ini atau layarnya nanti ditampilkan pertama kali, ini otomatis dikosongkan dulu, baru nanti narik data yang dari Google Spreadsheet. Kemudian, when screen 2 nanti ngapain ketika tampilan screen 2 ini dijalankan pertama kali, kita ngapain ya. Nah, kita pilih yang screen 2. Ya, ini ya, when screen 2 initialize. Nah, kita klik. Kemudian kita tambahkan web 1 ya. Call web 1 get. Nah, call web 1 get. Oke, kita arahkan di sini.
Oke, kita lanjutkan di step berikutnya. Setelah screen 2 pertama kali dijalankan, dia akan memanggil web 1. Web 1 berupa narik konten artikel dari Google Spreadsheet. Ya, narik konten artikel dari Google Spreadsheet. Selanjutnya when web 1 ya. Nah, kita ketika web 1 dijalankan ngapain ya? Kita klik lagi web 1 ya. When web 1 got text ya, kita pilih got text. Nah, kita arahkan di bawah yang lainnya. Kemudian kita pilih yang variabel ya. Kita pilih set ya, set yang ini. Kita arahkan di sini. Kita klik di sini setnya. Kita pilih yang set global table. Kemudian to-nya kita pilih yang list. Nah, ini teman-teman adik-adik pelan-pelan ya. Ikutin stepnya satu-satu. Kita cari list from JSP. Ya. List from JSP table text. Oke, yang ini. Kita arahkan, masukkan ke sini. Ya. Kemudian kita closing dengan get respon konten yang kita dapat dari global table yang di spreadsheet. Kita pilih variabel, pilih get. Ya, pilih get, kita drag dan arahkan ke sini. Kemudian di sampingnya kita klik pilih yang respon konten. Oke, kita tambahkan dulu ya. Tambahkan dulu untuk prosedur ya. Prosedur format. Prosedur to do ya. Kita pilih yang to do. Kita ganti prosedurnya jadi format. Kemudian di sini nah, kita bisa pilih yang di prosedur call format. Ya, call format kita masukkan di yang when web 1. Nah, tambahkan di sini. Nah, kita di list kita pilih dulu remove list ya. Remove list item list. Kemudian indexnya kita tambahkan di format. Ya, kemudian kita perlu tambahkan variabel get ya, get. Kita arahkan ke list yang ini. Kemudian pilih yang get table. Selanjutnya di index kita pilih mat ya, mat, kemudian pilih yang 0. Kita arahkan, masukkan ke sini ya, kita ganti 1 dan ini terakhir tapi agak panjang, kita tambah variabel. Nah, kita tambah for each. Nah, di sini ya, di control for each in list. For each in list. Ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita copy saja, kita klik kanan duplikat. Kita masukkan di in list. Kemudian do-nya kita add item ya. Di list kita add item, list item yang ini. Nah, yang ini kita copy lagi, klik kanan duplikat, masukkan ke sini, kita pilih yang global deskripsi. Nah, di itemnya kita perlu nambahkan join ya, di text join. Nah, di text join, kemudian tambahkan list, select list item ya, select list item. Oke,
tambah di ini, kita duplikat lagi, masukkan ke sini, kita nambahkan item-item yang ada tentunya di item ya. Nah, baru indeksnya ini berdasarkan sini, ini indeks 1, 2, dan 3 ya. 1 untuk judul kita tambahkan di sini, kita tambahkan dari yang ini, duplikat, kita masukkan ke sini, kemudian ada judul, kemudian kita beri enternya supaya ada urutannya dari judul, supaya ada enter, kita tambahkan enter berupa HTML, yaitu garis miring terbalik n ya, n. Kemudian di item joinnya ini kita perlu tambahkan lagi 2 ya, select list, kemudian ada index ya. Kita klik yang gerigi yang ada di join, kemudian kita drag string sini ke ini ya, supaya nanti ini bertambah. Kita klik halaman kosong. Nah, di sini kita bisa duplikat yang ini, kita klik duplikat, kita arahkan ya. Checklist list itemnya kita indeksnya 2 untuk yang isi dari artikel, menampilkan isi dari artikel. Selanjutnya kita juga perlu menampilkan gambar di komponen gambar image 1 yang sudah kita sediakan. Nah, kita pilih yang di image ya, kemudian kita pilih set image picture to ya, set image. Nah, yang ini kita klik, kemudian drag, kita arahkan di bawah add item ya. Nah, set image 1 picture to. Nah, ini yang kita copy ya, kita copy, duplikat, masukkan ke sini. Nah, tentu ini kita hapus, 2 ini kita hapus, klik kanan, delete ya, kemudian ini juga delete. Nah, ini 2 ini kita hapus dengan klik geriginya, string ini kita kembalikan, bersisa 1. Nah, ini indeksnya adalah 3. Jadi ini image untuk dari link artikel gambar yang sudah kita upload di sini ya. Nah, selanjutnya juga perlu kita tambahkan ya, ada set list ya, set list. Nah, ini kita ketik list diklik list view-nya 1, kita pilih set list view elemen ya, elemen 2. Nah, kita tambahkan di sini listnya. Elemen 2-nya kita copy yang get di atasnya, kita masukkan, dan kita pilih yang deskripsi, global deskripsi. Nah, sepertinya sudah. Silakan adik-adik cek dari yang paling atas ya, ini when-nya, urutannya. When button 1 kliknya, kita beralih ke screen 1 nanti. Kemudian untuk menampilkan di screen 2, prosesnya ini, buat kita variabelnya tabel dan deskripsi, kemudian isi listnya masih kosong di awal, kemudian when screen 2 kita panggil web 1, baru proses di web 1-nya seperti ini. Ada 2 proses pertama ya. Nah, ini adik-adik bisa di pause dulu jika masih ada yang kurang ya. Pokoknya kita tinggal drag and drop, kemudian pilih-pilih saja. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita kembali ke designer ya. Di designer saya coba connect kembali ke companion-nya, mudah-mudahan bisa. Ya, saya tampilkan dulu visornya, visor saya. Nah, ini kodenya saya masukkan, GZNOQS.
komputernya saya restart kembali. Nah, misal aplikasinya tampilnya seperti ini, ya. Nah, di sini adik-adik bisa baca artikel, nanti akan nampil halaman screen 2, ya. Nah, seperti ini. Ini artikelnya berasal dari Google Drive, ya, spreadsheet yang sudah kita buat. Jadi, sewaktu-waktu kita ingin merubah konten, ya, kita bisa mengubah dari konten yang ada di sini. Ini kebetulan tampilan aplikasi yang saya jalankan lewat app Inventor yang online, jadi kontennya berbeda, ya. Nah, ini contoh ya, contoh dari aplikasinya. Misal kita kembali ke beranda, ya, kemudian kita bisa klik baca artikel. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini nanti bisa kita rapikan, kemudian kita buat ada daftar beritanya, sebelum berita yang lengkapnya kita bisa tambahkan berita yang list ya, daftar berita. Nah, barangkali ini nanti kita coba bisa praktikkan secara langsung. Jika ada kendala kita coba selesaikan sama-sama. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.